Earlier this year, in a rural part of India, armed men working for a group of landlords attacked farm workers, killing 22 of them. It was an all-too-ordinary event in rural India. As members of a high caste, the landowners exercised their control over the lowest caste, the workers, who don't seem to be able to do anything to stop it. Christian Amanpour of CNN, on special assignment for 60 Minutes, went to India to look into the plight of that lowest caste called the Untouchables. Sebelum masuk dalam pembahasannya, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik tentang negara India? Jika di Indonesia, dalam sebuah pernikahan, maka pihak lelakilah yang akan memberikan mahar terhadap wanitanya. Namun jika kalian ada di India, maka mempelai wanitalah yang harus membayar mahar yang dikenal dengan nama dowry. Makin tinggi status sang pria, maka makin besar dowry yang harus dibayarkan. Ternyata, negara India juga negara yang melahirkan sebuah permainan catur yang sampai saat ini sangat diminati oleh seluruh kalangan di berbagai negara. Namun, jika kita membahas mengenai India, apa sih pertama kali yang terbayangkan dalam diri kalian jika gua membahas mengenai negara India ini? Apa mungkin yang pertama kali terbayangkan adalah makanannya? Jadi, hari ini gua akan membahas mengenai kesenjangan sosial yang ada di India sesuai dengan sistem kasta mereka. Jika ada tambahan konten menarik mengenai India, silahkan berkomentar di bawah. Enjoy dan kita mulai videonya. Di India, ada sebuah buku bernama Manusmriti. Manusmriti adalah buku hukum Hindu yang paling penting dan otoritatif. Buku ini berfungsi sebagai karya dasar tentang hukum dan jurisprudensi Hindu di India kuno, setidaknya 1500 tahun sebelum Kristus lahir. Di dalam buku bernama Manusmriti ini diterangkan bahwa mereka harus mengakui dan membenarkan sistem kasta sebagai dasar ketertiban dan keteraturan masyarakat. Sistem kasta membagi umat Hindu menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, ada Brahmana. Jadi Brahmana ini yang menjadi rohaniawan atau pemuka agama. Yang kedua ada Ksatria. Ksatria adalah mereka yang menjadi prajurit, penegak keadilan, dan pemimpin masyarakat. Yang ketiga ada Waisya. Waisya ini adalah sekelompok kasta yang akan menjadi pedagang dan pebisnis. Di bawah Waisya ada yang namanya Sudra. Sudra ini yang akan menjadi budak dari kasta yang ada di atasnya. Di bawah budak yang didiami oleh kasta Sudra, ternyata ada lagi satu kasta nih yang tidak diakui oleh masyarakat di sana. Saking hinanya kasta ini, sampai-sampai nyawa mereka tidak lebih penting dari seekor sapi yang ada di India. Kasta ini bernama kasta Dalit, atau sering disebut dengan The Untouchable. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kasta Dalit dan seluruh penderitaannya di negara India. Jika kalian bertanya seberapa hinanya kasta Dalit ini, maka kasta Dalit terkenal dengan orang-orang yang haram untuk disentuh. Konon komunitas Dalit di sebuah desa dipaksa menggunakan penampung ludah yang diikatkan di leher mereka. Hal ini berguna agar liur mereka yang tak murni tak mengotori lingkungan dan menodai kaki dari warga lain yang sedang berjalan. Sementara di desa lain, komunitas Dalit dilaporkan diharuskan membawa dahan pohon di belakang mereka yang diikatkan dengan tali yang melilit di pinggang mereka sendiri. Hal ini berguna agar tak meninggalkan jejak kaki mereka yang kotor di jalan yang mereka lalui. Would you like big kids with friends with untouchables or? No, I don't. I really don't like. But for example, would you shake hands with an untouchable person? No. Why? Because they touch. Because you know, in my culture, in my culture is not allowed. We have just touched the Harijan, and I know he's a Harijan, so I go to the home and I take a shower. Jadi gimana nih? Sampai sini udah mulai pada emosi nggak? Sungguh sangat biadab kan? Ketika manusia bersikap seperti layaknya penguasa yang mengatur manusia lainnya untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi, selama berabad-abad, kasta telah mendikte hampir setiap aspek kehidupan agama dan sosial Hindu. Masing-masing kelompok menempati tempat tertentu dalam hierarki yang kompleks ini. Mereka yang hidup di India telah lama diatur berdasarkan kasta. Contohnya seperti sumur tidak akan dibagi.
Kasta Brahmana tidak akan menerima makanan atau minuman dari kasta Sudra. Dan seseorang dari sebuah kasta hanya dapat menikah dalam kastanya sendiri. Sistem di India ini memberikan banyak hak istimewa pada kasta atas mengenai penindasan ke kasta bawah oleh kelompok-kelompok di sana. Hal ini pastinya sering dikritik oleh beberapa negara lainnya karena tidak adil dan regresif. Namun ia tetap tidak berubah selama berabad-abad, menjebak seseorang ke dalam tatanan sosial tetap yang darinya tidak mungkin untuk melarikan diri dari tatanan sosial tersebut. 11 जुलाई 1997 में ये रमाबाई में बहुत बड़ा मैसेकर हुआ, आपको पता होगा। ये जो आप एंट्रेंस किए वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक बड़ा सा स्टैचू है, दैट वाज डेसिक्रेटेड। उसके बाद में पुलिस केम एंड फायर, सम अराउंड 11% डाइड, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। और उसके बाद में जो स्टेट का रिप्रेशन हमने देखा है, लोगों को घर में जा के मारा है, यहाँ पर भी मेरे भी साथ में। Jadi sistem kasta ini sudah menjadi rahasia umum di negara India itu sendiri, teman-teman. Mereka, para pemerintah yang ada di sana, telah mengaku tidak membeda-bedakan tiap manusia kepada media. Bahkan hal ini tertuang dalam larangan pemerintah dalam membeda-bedakan kasta pada tahun 1950-an. Namun faktanya, mereka yang berkasta Dalit akan menerima perlakuan berbeda sekalipun hingga zaman sekarang. Bahkan dari informasi yang kami dapat, pernikahan di India yang lintas kasta hanya terjadi sekitar 5% di negara itu. Sistem kasta masih tertanam bahwa seseorang dari sebuah kasta hanya dapat menikah dalam kastanya sendiri. Dari 5% pernikahan yang terjadi antara kasta atas dan kasta rendah ini, 5% pernikahan itu pun belum tentu semulus yang kita bayangkan. Pada tahun 2019 ada sebuah contoh kasus pernikahan berbeda kasta yang terjadi di negara itu. Pasangan ini bernama Ramesh, berumur 29 tahun, dan istrinya bernama Gangava, yang berumur 23 tahun. Mereka telah menikah selama 4 tahun dan memiliki 2 anak. Karena pihak lelakinya bernama Ramesh ini berkasta Dalit, tentunya Ramesh ini tidak akan diterima oleh pihak keluarga mempelai wanita. Lalu pada waktu itu mereka kawin lari. Pada hari Jumat bulan November tahun 2019, mereka kembali ke desanya lalu mereka menemui keluarga mempelai wanita. Karena pasangan ini terlihat oleh saudara si wanita ketika sedang berjalan menuju rumah, sang saudara dari pihak wanita ini pun mengumpulkan massa yang ada di sana. Lalu mereka menyerang pasangan tersebut dan membunuhnya dengan cara melemparkan batu. Hal ini dikatakan oleh petugas kepolisian setempat bernama Gurusan. Faktanya perbedaan kasta masih terjadi hingga zaman modern ini, bukan? Menurut data dari PBB, ada sekitar 1000 pembunuhan yang terjadi setiap tahunnya karena masalah kasta yang ada di India ini. Bahkan Mahkamah Agung India telah menetapkan hukuman mati kepada pelaku yang melakukan pembunuhan karena masalah kasta ini. Tapi kita tahu sendiri kan, dari cerita sebelumnya hal ini pun tidak ada pengaruhnya di sana. Sistem kasta masih tetap terjadi dan tetap akan ada. Ya, jadinya sih kasta Dalit ini menjadi kumpulan manusia tersingkirkan yang ada di sana. Bahkan nih ya, jika seandainya kamu yang menonton video ini adalah berkasta Dalit, dan kamu sedang makan di depan orang yang berkasta lebih tinggi daripada kastamu, kamu bisa saja dipukuli hingga mati oleh mereka. Karena kamu akan dipandang sangat hina dan tidak menghormati kasta yang ada di atasmu. Di era modern seperti sekarang, kenapa orang-orang yang ada di sana banyak yang tidak menggunakan akal dan pikirannya ya? Jadi bingung sendiri gua, Cok. Tapi kasus-kasus seperti ini beneran pernah terjadi loh teman-teman di India. Bahkan kasus pembunuhan yang bakal gua jelasin sekarang ini lebih absurd lagi untuk dijelaskan. Karena persoalan yang terjadi pun sangat sepele dan yang dibunuh ini adalah anak perempuan di bawah umur. Jadi, anak perempuan di bawah umur tersebut mengambil air untuk diminum. Nah, waktu itu, dia mengambil air minum tersebut di hadapan kasta Brahmana. Lalu wanita kecil ini diperkosa dan dipukuli hingga mati serta jasadnya dibakar tanpa sepengetahuan orang tuanya. Hal ini terjadi pada tahun 2021 yang lalu. Di India sendiri, jika kamu membunuh seekor sapi yang ada di sana, maka kamu akan dihukum hukuman penjara selama 10 tahun. Namun berbeda hal jika kamu membunuh kasta Dalit yang ada di negara tersebut, maka kamu akan dihukum tidak lebih dari 10 tahun di negara itu. Banyak juga tuh kasus pembunuhan kasta Dalit yang dilupakan atau pada akhirnya tidak dilanjutkan proses hukumnya. Bayangkan aja teman-teman,
Nyawa orang-orang berkasta Dalit ini lebih murah daripada seekor sapi yang ada di sana. Mungkin sampai sini kalian pada bingung ya, bagaimana cara membedakan kasta Dalit dengan kasta-kasta yang ada di atasnya. Jadi begini, biasanya mereka yang berkasta Dalit sudah diketahui dari nama belakangnya. Biasanya nama-nama belakang mereka ini akan diisi dengan marga Dalit yang ada di sana. Jikalau kasta Dalit ini baru terlihat di sebuah lingkungan, orang-orang akan langsung menanyakan kasta mereka. Hal ini pun pastinya membuat mereka yang berkasta Dalit akan susah memiliki pekerjaan. Orang-orang di sana akan langsung menjatuhkan mereka dalam seleksi pekerjaan jika diketahui mereka yang mendaftar ini adalah berkasta Dalit. Walaupun pemerintah India telah mengaku memperbaiki ketidakadilan sejarah dan memberikan lapangan pekerjaan yang setara bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini pun tetap saja sama. Tidak ada perbedaan dan tidak ada perubahan sedikit pun menjadi lebih baik. Malahan ya, apa yang semula dimaksudkan sebagai rencana aksi afirmatif untuk memperbaiki nasib kelompok-kelompok yang tidak memiliki hak, malahan kini menjadi latihan bagi banyak politisi di India untuk merebut suara kaum Dalit saja. Ya, begitulah politik ya. After 2 millennia, India's untouchables have had enough. It's the 21st century superpower they live in that's out of touch, they say. They reject the iniquities of caste, a brutal Hindu social hierarchy which today condemns 300 million people to live as non-persons, outcasts, the lowest of the low, even among what are still officially referred to as the backward castes. Lantas jika sudah seperti itu, bagaimana dong kasta Dalit ini bisa menghidupi keluarga mereka? Kasta Dalit ini bekerja sebagai apa? Jadi, kasta Dalit ini bekerja sebagai pekerja kotor. Kotor di sini maksudnya seperti penyapu jalanan, pembersih sanitasi, pembersih saluran air, pemulung, dan juga pemulung yang memulung kotoran manusia yang ada di sana. Ya, ini benar adanya. Mereka bekerja sebagai pemulung kotoran manusia. Dan sadis serta kasihannya mereka, kasta Dalit yang bekerja sebagai pemulung kotoran manusia ini diwajibkan tidak boleh memakai alat pelindung. Ya, jadi mereka langsung menggunakan tangan mereka begitu aja untuk mengambil kotoran manusia yang ada di sana. What makes them untouchable is they are assigned hereditary duties that are considered filthy and menial by the Indian society. Like the hardest jobs are theirs and the filthiest jobs are given to them. Based on these different occupations, there are about, in my area, 52 different subcastes within untouchability. And my family is called Mala. Mala means people who do agricultural labor. And there are others who do like removing dead animals, burning the dead people, and carrying away human shit. Bahkan dengan pekerjaan yang tidak manusiawi dan se-ekstrim ini, mereka yang berkasta Dalit cuma dibayar sekitar Rp2.000 per bulan atau sekitar Rp400.000. Dan kita harus tahu ya, mereka yang bersuku Dalit ini bukan tidak bisa bekerja sebagai pekerja yang normal. Mereka hanya tidak mempunyai pilihan lain karena peraturan kasta yang tidak masuk ke akal. Jika mereka membuka toko makanan misalnya ya, tentunya mereka akan langsung bangkrut karena tidak ada orang-orang yang mau makan di sana. Jika diketahui yang menjual makanan tersebut adalah orang Dalit. Sementara populasi Dalit di India sekarang hanya sekitar 15% di negara tersebut. Gak usah buka toko makanan deh, ketinggian ya kan? Kita cari hal sepele seperti misalnya mereka yang berkasta Dalit sedang ke sebuah tempat kedai minuman atau mungkin kedai kopi lah. Hal yang pertama akan mereka dapatkan adalah sebuah pertanyaan, dari kasta mana? Jika benar mereka dari kasta Dalit, maka para penjual akan memberikan sebuah minuman dari gelas yang sekali pakai langsung dibuang. Para penjual tidak akan memberikan gelas seperti biasanya kepada orang Dalit ini, karena saking hinanya mereka. Sampai sini ada yang penasaran nggak? Lantas bagaimana mereka yang berkasta Dalit ketika meninggal? Siapa yang mengubur mereka atau siapa yang mengkremasi jasad mereka? Menurut laporan dari Indian Express, mereka yang berkasta Dalit ketika mati bahkan masih mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh kasta lain yang ada di atasnya. Contohnya seperti di Provinsi Karnataka, terutama di bagian desa-desanya. Mereka yang mati akan dikubur di pinggir jalanan. Hal ini terlihat dari bekas-bekas galian yang sangat banyak di pinggir jalanan tersebut.
Dan diketahui galian-galian itu adalah tempat di mana keluarga mereka mengubur saudaranya. Hal ini dilakukan karena orang-orang yang ada di sana menolak jenazah orang Dalit untuk dimakamkan di pemakaman mereka. Orang Dalit yang beragama Hindu-Buddha pun yang jasadnya seharusnya dikremasi, bahkan dilarang untuk melakukan kremasi tersebut. Karena katanya asapnya itu akan mencemari lingkungan yang ada di sana. Sehingga masyarakat Dalit yang beragama Hindu-Buddha ini dikremasi di dalam hutan, agar asapnya itu tidak mencemari lingkungan sekitar. Dan parahnya lagi, polisi yang ada di sana pun hanya diam saja dan tidak memperdulikan hal tersebut. Ya, karena para polisi yang ada di sana tidak ada yang berkasta Dalit, teman-teman. Polisi atau penegak keadilan di sana hanya berkasta kesatria, hingga mereka jarang memperdulikan kasta yang tidak berguna seperti kasta Dalit ini. Jadi gimana sampai sini? Udah pada emosi dengerin ceritanya? Kasihan ya nasib para kasta Dalit ini. Mereka dikesampingkan karena sistem kastanya yang tidak masuk akal. Seharusnya masih banyak sih yang bisa dibahas dari negara India ini. Jadi gimana? Mau lanjutin bahas tentang India? Komen di kolom komentar di bawah. In 1997, K.R. Narayanan was elected the President of India. He was the first and so far only Dalit person to ever be elected president. This was a huge step forward, and it showed that Indians are becoming more progressive and open to end discrimination. Still today, he remains as one of the most popular Indian presidents ever.